إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi
siang hari ini, wabil khusus kepada diri saya sendiri, supaya tidak bosan-bosannya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari ketakwaan kita adalah komitmen yang dibangun di dalam diri dengan sungguh-sungguh bertekad untuk berusaha menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, dan dengan komitmen di dalam diri kita bertekad untuk sungguh-sungguh berusaha menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kekuatan takwa kepada Allah, setiap kejadian demi kejadian yang kita lalui di dalam kehidupan kita pasti akan memberikan hal yang baik kepada kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, wujud dari ketakwaan itu akan melahirkan rasa syukur kepada Allah. Dan ketika kita diberikan ujian oleh Allah, kita diberikan kesusahan oleh Allah, wujud dari ketakwaan kita dianugerahi sabar oleh Allah. Bahkan ketika ada masalah yang mencekam, ujian yang mengkhawatirkan, kejadian yang menakutkan, maka karena ketakwaan itu seolah-olah Allah mengatakan kepada kita seperti yang ada di dalam surat At-Taubah ayat ke-40, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, karena sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita ditakdirkan hidup di dunia ini oleh Allah melalui 3 dimensi. Ada yang namanya masa lalu, ada yang namanya masa kini, dan ada yang namanya masa depan. Masa lalu adalah sebuah pengalaman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik dan buruknya, susah dan senangnya, gembira dan dukanya, semua sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita menjadi kenangan-kenangan yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian yang kita lalui masa yang telah kita lewati. Hari ini, masa kini adalah kenyataan yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Apapun yang ada pada hari ini, itulah kenyataan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan masa depan adalah sebuah harapan untuk supaya kita menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, harapan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah, harapan supaya akhlak dan ibadah kita semakin lama semakin baik. Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus mengingatkan diri saya sendiri, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi 3 dimensi waktu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, mari kita awali tahun ini, kita awali kehidupan kita saat ini, kenyataan yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini dengan kalimat alhamdulillah. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takdirkan dipanjangkan umur kita sehingga kita mampu hidup sampai saat ini. Kalau kita menengok beberapa tahun belakangan ini, bangsa Indonesia khususnya diuji dengan berbagai macam ujian-ujian yang mengerikan. Salah satunya penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan, yaitu virus corona. Banyak saudara kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang ditakdirkan oleh Allah wafat dengan penyakit-penyakit yang mengerikan ini. 1 tahun penuh, dari awal tahun sampai akhir tahun 2022, mungkin ada di antara kita yang kehilangan orang tua kita, kehilangan pasangan hidup kita, kehilangan anak kita, kehilangan sahabat kita. Semua itu adalah ketentuan dari Allah, dan kita yang ditakdirkan hidup hingga saat ini adalah nikmat yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan melangkahnya seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, digerakkan hatinya oleh Allah untuk melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, bersama-sama bersujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang dianugerahkan kepada Allah. Bahkan kalau kita gali lebih dalam lagi, kita mampu bersabar dan ikhlas menerima setiap ujian dan ketentuan
sangat populer di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian menjanjikan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, apabila engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan tambah nikmat tersebut. Inilah bedanya kita bersyukur kepada Allah dibandingkan kita bersyukur kepada makhluk. Kalau ada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, ketika kita mengucapkan terima kasih, paling ganteng, paling mentok, keluarga kita, teman kita akan mengatakan sama-sama. Tapi ketika kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, setiap kita mengucapkan syukur kepada Allah, maka Allah akan balik tanya lagi kepada kita apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Semakin kita syukur kepada Allah, semakin ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita sikapi kenyataan yang kita hadapi hari ini, baik buruknya kita ambil hikmah positifnya, kita syukuri bahwa apa yang terjadi pada diri kita hari ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, mari kita tengok tahun lalu dengan kalimat Astaghfirullahaladzim. Kita telah melewati kehidupan yang begitu panjang. Ada yang usianya sudah di atas 30 tahun, ada yang usianya di atas 50 tahun, bahkan mungkin ada yang ditakdirkan oleh Allah usianya di atas 70 tahun. Dari sekian banyak waktu yang telah kita lalui, berapa banyak dosa yang telah kita perbuat, berapa banyak kelalaian yang telah kita perbuat, berapa banyak kedurhakaan yang telah kita perbuat, berapa banyak hati yang tersakiti akibat lisan dan perbuatan kita, berapa banyak orang yang terzalimi dengan tindakan dan tingkah laku kita. Maka apa yang terjadi pada diri kita hari ini, ujian-ujian yang menimpa kita, boleh jadi itu adalah cara cintanya Allah kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Maka untuk menyempurnakan pengampunan dosa dari Allah kepada kita, sempurnakan dengan kalimat Astaghfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum Allah yang menghisab kalian. Wa tazayyanu bil ardil akbar, dan berhiaslah diri kalian untuk menghadapi hari peningkatan yang besar, yaitu yaumul hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk. Wa inna ma yahibbul hisab yaumal qiyamah, maka sesungguhnya orang yang paling ringan hisabnya pada hari kiamat, hisabnya menjadi ringan dan gampang, ala man hasaba nafsahu fid dunya, akan diberikan kepada orang yang senantiasa menghisab dirinya ketika dia masih hidup di dunia. Setiap kali hisab diri kita, berapa banyak dosa kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan terbaiknya kepada kita, sehingga kelak fi yaumil hisab kita diberikan ampunan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, marilah kita hadapi masa depan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Masa depan adalah harapan, masa depan adalah keinginan yang bisa kita wujudkan. Maka keinginan yang paling baik yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita adalah menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita diciptakan di dunia ini, tugas kita itu hanya dua. Allah menciptakan kita, fungsi kita hanya dua. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disampaikan di dalam surat Al-Dhariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan juga yang kedua, kita diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah di
sesungguhnya aku ingin menciptakan, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka ayo kita awali kehidupan kita di masa yang akan datang dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sehingga dengan kalimat Bismillah ini ibadah kita semakin baik, sholat kita tambah baik, kehidupan bermasyarakat kita tambah baik, sedekah kita tambah baik, kehidupan ekonomi kita semakin baik, kedamaian dan kesejahteraan semakin baik. Dan ketika kita menjadi seorang pribadi, seorang abid, seorang ahli ibadah, maka kita bisa menjadi khalifah yang baik, khalifah yang bisa memberikan kebaikan minimal untuk diri sendiri dan lingkungannya, syukur-syukur bisa memberikan kebaikan untuk bangsa dan negara yang kita cintai, yaitu Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat rahimahumullah, saya tutup khutbah Jumat pada siang hari ini dengan doa, semoga kita semua bisa memenuhi pesan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, golongan orang-orang yang mendapatkan celaka. Mudah-mudahan momentum khutbah Jumat pada siang hari ini membuat kita menjadi lebih baik, hadapi masa lalu dengan kalimat Astaghfirullahaladzim, hadapi hari ini dengan kalimat Alhamdulillah, syukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan persiapkan diri kita hadapi masa depan kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat Bismillah, mudah-mudahan terangkat semua kesulitan yang akan menghalangi kita di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba waz-zalazil wa su'al fitan wal miham ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Akhir